order ya Kak ya. Ada satu tujuan yang pengen dicapai kan. Betul. Nah, tidak mungkin misalkan ada masalah pribadi sampai mampu mengeluarkan uang segitu banyak untuk menggaji orang lain. Untuk menggaji kan pada saat saya tanya ke si Ferry ini, salah saya apa sama kamu? Salah Bu Heni apa? Yang enggak, saya cuman sebagai netizen biasa yang gak suka gitu sama saya sama Bu Heni. Oke. Saya pikir aneh kalau berdasarkan dia cuma gak suka sama kita, lalu dia menggaji orang-orang lumayan gitu loh. Sementara dia sendiri menurut saya bukan orang mampu gitu kan, penampilannya biasa sekali gitu. Artinya saya meyakini bahwa si Ferry ini pun ada yang mendanai. Betul. Dan kalau dikalkulasi kan, kalau 6 atau 7 juta per orang per bulan, itu kan berbulan-bulan ya. Mr. Blind itu dari 2023, mereka itu jadi Ferry dari 2023, sekarang 2022 tahun lebih. Dari mana selama para ini berlangsung, artinya buzzer itu ada dan digaji loh. Mr. Blind, siapa yang menggaji ini? Si Ferry katanya. Lalu yang menggaji si Ferry kenapa? Kan nggak mungkin semua orang Ferry berani, mohon maaf ya, mau menggaji yang udah ketangkap ini si Restu lah ya. Belum lagi yang lain yang nama-nama yang sudah saya tahu juga siapa, dan kata dia dari mulut dia loh bahwa semua yang membuat akun radar seleb terus berita heboh dan lain-lain itu anak buah dia. Semua anak buah dia, itu pengakuan dari mulut dia. Artinya kan gak satu orang Mr. Blind. Kalau satu orang jadi 5-6 juta, yang saya kantongin aja ada 5 orang. Kalau kali 5 berapa sebulan Mr. Blind? Yang ngegaji dia siapa selama 2 tahun ini? Iya, ratusan juta. Ya, kan saya bilang ini melebihi UMR. Iya betul. Ya, kan sangat bahaya kalau kita diamkan. Orang-orang nggak mau lagi kerja berat gitu loh ya. Udah jadi buzzer aja, duduk minum kopi, udah dapat uang gitu kan, nggak usah capek. Makanya saya semangat sekali untuk memberantas perbaziran ini untuk kedamaian dan contoh generasi bangsa jangan sampai kayak mereka, karena bahaya menurut saya. Betul. Nah, kalau kan Kak Fitri ini kan salah satu korban ya Kak ya, salah satu korban serangan buzzer. Nah, menurut Kak Fitri ya, lagi-lagi menurut Kak Fitri, apakah semua serangan itu, bentuk-bentuk serangannya ya Kak, baik itu fitnah, bullying, doxing atau apapun itu, penghinaan dan lain sebagainya, apakah itu memang perintah dari yang mengorder atau hanya orderannya A kemudian diterjemahkan oleh si pelaku si F ini? Kalau dari mulut Ferry tidak ya. Kalau dari mulut Ferry dia cuma bilang ya nggak suka aja sama saya. Tetapi dari informasi yang saya terima bahwa instruksinya itu serang Fitri, serang Kenny Sagara, serang Sarah Sofia, dan serang Reza Gladys. Kenapa mereka menyerang saya? Karena saya inilah orang yang dianggap memberikan keberanian terhadap mereka ini untuk melawan. Jadi kenapa mereka selalu saya utamanya yang dibully, karena mereka merasa terancam dengan keberadaan saya ini. Orang-orang yang menurut mereka itu lemah, gampang aja ternyata bangkit melawan gitu. Dan bagi mereka saya ini ancaman. Ya mungkin ada benarnya karena saya memberikan semangat ke mereka-mereka untuk melawan. Itulah akhirnya mereka itu selalu menyerang saya dari berbagai cara, biar saya nggak mau kebelain, biar cita-cita si Dalang ini yang ingin menjadi kartel sebagai penguasa skincare menurut saya ya di Indonesia berhasil. Ternyata kan nggak berhasil. Jadi sangat wajar kalau mereka begitu membabi buta menyerang saya dengan serangan-serangan yang luar biasa. Saya nggak ada hati. Oke. Kalau nih Kak, kalau dilihat skalanya ya, dari semua yang Kakak terima serangan itu, yang paling kecil apa, yang paling besar apa Kak? Bentuk serangannya Kak, yang ke Kak Fitri ya? Saking sudah biasa, saya udah kenal itu udah nggak ada artinya lagi buat saya. Mungkin malah mereka yang capek ya.
untuk membuli saya ya. Mungkin saya rasa mereka yang lelah. Nggak dari Maret 2 tahun loh. Saya sudah terlatih dengan si Yoga yang membuli saya. Kan saya sering bilang begitu. Iya betul. Buzzer ini tuh buat saya tuh udah nggak ada artinya lagi. Makanya mereka salah taktik gitu, salah taktik. Harusnya mereka tuh jangan bawa-bawa saya. Mungkin kalau mereka nggak bawa-bawa saya, mereka berhasil. Karena saya merasa dia not my problem, not my disease, ya. Not my disease, not my problem gitu kan. Tapi karena mereka ini awal yang memang membawa saya, itu yang bikin saya, oh ayo, saya ikut terjun di sini dan saya bawa mereka berenang sampai ke tepian. Nggak mungkin saya sudah terjun lalu saya tenggelam, nggak mungkin gitu. Saya pasti berenang. Bagaimana caranya ya sampai hari ini, ya alhamdulillah saya temani semua informasi yang saya punya saya sampaikan sampai akhirnya diakhiri dengan buzzer ini tertangkap. Saya rasa dalang-dalang ini sudah ketargetin setelah ini. Rasa ya, karena polisi sudah menyita beberapa barang bukti, kita nggak tahu isinya di dalamnya apa, tetapi kurang lebih saya tahu karena informasi dari kubu mereka buzzer ini sudah banyak juga yang disampaikan ke saya. Kurang lebih gitulah. Dan saya secara batin saya sudah tahu siapa yang nyuruh. Dan saya juga kalau sampai ini pendukung-pendukung atau di dalamnya ini mendengar, kamu cicil, saya tahu kamu apa yang kamu lakukan di belakang saya tahu. Tapi biarkanlah ini menjadi menjadi ranahnya kepolisian Republik Indonesia. Mari kita saksikan sama-sama. Makanya selalu bilang kan siapkan popcorn, season 2 dimulai. Gitu. Ini mungkin tadi kan kakak merasa bahwa secara kebatinan, di dalam batin kakak gitu ya, kakak sudah merasa ini si dalang-dalang ini orangnya nih gitu kan kak ya. Nah kalau cuman clue nih kak, kira-kira ada mereka berputar di kasus Nikita Mirzani kemarin? Gimana? Kan secara kakak kan di dalam batin kakak tuh udah ngerasa si dalang nih kayaknya nih gitu kan ya. Nah mereka ada nggak di dalam kasus Nikita Mirzani itu? Atau mungkin selenting-selentingan tersebut-sebut namanya misalkan gitu? Adalah kadang-kadang saya baca juga komen ini, cobalah yang nonton ini pasti saya tahu keluar dari mulut saya. Secara mata batin pun Mr. Man pasti tahu siapa dalamnya. Sangat jelas gitu. Mereka ini, mohon maaf ya Mr. Brand ya, mereka ini merasa mereka ini sekitar, merasa langkah mereka ini tidak akan terbaca. Begitu kan Mr. Brand? Betul. Ini bukan film Hollywood yang sutradara sama produser kita nggak pernah tahu kalau film terkenal itu siapa sih, muka sutradaranya siapa sih, produsernya nggak pernah tahu kan. Ini cerita yang mereka buat di Republik Indonesia dengan netizen plus 62 yang maha tahu. Kalah mereka. Harusnya mereka bayar sutradara dan produser sana di luar negeri atau di negara corona gitu. Mereka lupa kita netizen di Indonesia ini sangat pintar untuk membaca situasi, untuk mencerna begini. Dan anehnya juga ya, si dalang-dalang ini merasa bahwa dia baik-baik aja, dia nggak peduli, dia nggak ikut campur. Padahal dia lah saya rasa orang paling ketakutan di negara Republik Indonesia ini sekarang itu mereka manusia dua itu. Saya merasakan itu ya. Saya rasa bagaimana citra yang mereka bangun selama ini menjadi orang yang beriman, orang baik, orang yang empatinya besar terhadap orang lain. Ternyata saya rasa orang yang paling nggak bisa tidur itu dari semenjak buzzer ketangkap ini dalang-dalang ini. Oke. Jadi menurut Kak Fitri, ketika season 2 ini nanti berjalan ya, ini kan baru dimulai nih Kak season 2-nya. Nah, ketika nanti sudah mulai berproses kembali, ya kan? Artinya apakah
ini puncaknya di huru-hara skincare ini, karena kan tadi sempat kakak singgung ada upaya-upaya untuk menjadi kartel, memonopoli, menguasai dunia skincare di Indonesia. Itu apakah di season 2 ini akan terungkap gitu Kak, atau upayanya akan gagal total? Saya meyakini iya gitu, tergantung keberanian lagi penegak hukum untuk tegak lurus ya dalam hal ini, karena saya merasa orang yang mencari keadilan pun di kasus ini sangat berjuang untuk keadilannya. Nah, kita sama-sama ini perlunya kita bersuara untuk mengawal kasus ini, jangan sampai hanya berhenti di para buzzer-buzzer ini aja. Kita yang seperti saya ngomong tadi, dari mana si Ferry ini bisa menggaji satu orang sampai 5-6 juta dengan beberapa anak buah dia gitu. Emang dia siapa? Kalau secara kita berpikir kan nggak mungkin kalau si Ferry ini nggak ada di atasnya, si Ferry pasti ada orang. Kita tinggal tunggu saja di atasnya si Ferry ini siapa, atau di atasnya si Ferry di atasnya lagi siapa. Betul. Artinya memang harus diungkap sampai ke akar-akarnya ya Kak. Oh iya. Dan ini akan menjadi prestasi cyber Polda Jabar kalau ini bisa terungkap, karena bahaya. Betul, kita dukung kalau begitu. Kita dukung, kita suarakan di di media sosial agar kasus ini terbongkar, terungkap bahwa buzzer itu hanya sebuah alat. Ya. Buzzer itu alat. Pak, saya potong dulu ya misalnya. Ya, silakan. Tidak menutup mata bahwa banyak buzzer-buzzer ini yang bekerja untuk politik, misalnya pemenang pilkada dan lain-lain. Tapi ingat, kalaupun mereka ini yang sudah ditangkap ini memang sebagian selalu bekerja untuk perpolitikan atau apalah, saya nggak mau tahu. Tapi ingat, kali ini dia menyerang pribadi. Nah, itu harus kita tegakkan. Saya nggak peduli, sebagai masyarakat Indonesia, saya juga merasa saya pun butuh keadilan, walaupun saya yang bukan melaporin, karena saya pun kena bully. Kalaupun mereka ada beberapa buzzer yang menginformasikan, oh dia biasanya dipakai partai politik ini, saya nggak peduli. Karena yang kalau dia bekerja untuk partai politik, ingat ya, dia tidak menghina martabat, harkat martabat perorangan. Betul. Tapi ini dia bekerja entah suruhan siapa untuk menghancurkan. Nah, ini harus kita suarakan juga. Kalaupun nanti misalnya ada beberapa orang yang ingin memberikan perlindungan terhadap para buzzer ini, oknum-oknum yang ingin memberikan perlindungan terhadap buzzer ini, jangan lupa mereka pun dipilih oleh rakyat Indonesia yang butuh keadilan. Jangan karena mereka bekerja untuk pemerintahan misalnya, lalu mereka dilindungi, saya mah bakal stay up. Nggak bisa. Betul. Kita dukung itu Kak. Jadi harus memang dibedakan mana buzzer yang bertugas, misalkan melaksanakan tugasnya untuk penggiringan opini, dengan penyerangan terhadap personal pribadi orang lain. Itu kan berbeda itu. Artinya kalau mereka bekerja untuk parpol misalnya, pasti kan mengedepankan, memuji-muji kinerja dan lain-lain, pasti kan in the good way kan. Betul. Iya, artinya hanya penggiringan opini kan. Ya, hanya penggiringan opini untuk agar si para caleg atau apa itu terpilih. Karena kan dia pribadi, perorangan loh. Jadi ada informasi yang saya bilang juga ya, kan kadang-kadang mereka ini dipakai partai ini untuk membuat citra ini menjadi bagus, ya nggak masalah. Betul. Tapi kali ini dia oversight. Ya, betul. Artinya memang harus kita dukung karena ini adalah perbuatan melawan hukum, melanggar hukum. Ya, berbeda dengan ketika dia dipakai oleh parpol, itu kan hanya menggiring opini, menciptakan perspektif masyarakat untuk melihat misalkan sosok calegnya atau kinerja partainya, misalkan itu perbuatan yang terpisah. Tapi ketika si buzzer ini melakukan sebuah tindak pidana, itu ya tetap harus diadili dan diberi sanksi hukum. Itu harus kita suarakan dan kita dukung. Siapapun yang membackup harus kita lawan. Iya betul. Jangan sekarang orang-orang yang ingin memberikan perlindungan atau atensi terhadap orang-orang yang
terlibat dalam perbajakan ini, mentang-mentang dia sudah membantu pemerintahan lalu bisa mendapat reward dari itu, nggak bisa. Ingat, kita juga rakyat Indonesia yang butuh keadilan, mereka pun dipilih sama kita gitu. Walaupun kita 4 manusia ini juga punya suara gitu, nggak boleh begitu. Betul. Memang harus hak itu kan harus dituntut, karena itu sebuah keadilan ya. Oke, silakan Mr. Z, dilanjutkan Mr. Z. Atau teman-teman yang lain mau nanya? Saya terus. Apakah sepakat dengan saya atau tidak? Ayo, saya mute ya. Sepakat. Sepakat. Buzzer itu harus diberantaskan di dalam media sosial ini. Karena buzzer itu membuat demi keuntungan pribadi, merugikan orang lain dan menjatuhkan harkat martabat orang lain. Boleh saya tanya, Mr. Z? Suaranya Mr. Z nggak ada. Oke, sengaja tadi saya mute karena hujan, jadi ada suara berisik, makanya saya mute. Silakan Bu Ani, singkat, padat, dan jelas. Oke, siap. Mbak Fitri, selamat malam Mbak Fitri. Kemarin kan saya melihat bahwa buzzer-buzzer yang kemarin digunakan di kasus Nikita Mirzani seperti Dutel dan si pendek itu kan hadir ke rumah Mbak Fitri, dan mereka adalah buzzer yang paling hot saat kasus Nikita Mirzani, yang tadinya memusuhi Mbak Fitri, katanya punya rekaman untuk bukti di KPK dan lain sebagainya. Kenapa dia tiba-tiba datang dan meminta maaf ke Mbak Fitri? Karena selama ini saya pun ikut mestit video-video mereka, dan kok tiba-tiba merapat. Pertanyaannya kepada Mbak Fitri, apakah mereka hadir sendiri? Karena saat itu Mbak Fitri sudah mengungkapkan bahwa setelah vonis Nikita Mirzani akan ada pelaporan ke orang-orang yang menuduh atau memfitnah Mbak Fitri. Apakah karena ini mereka hadir dan meminta maaf, dan bagaimana Mbak Fitri nantinya, apakah akan melaporkan dari mereka-mereka yang pernah memfitnah Mbak Fitri atau gimana Mbak? Silakan Mbak. Terima kasih Bu Adi. Tadi kalau masalah Duta Intel itu saya udah jelaskan di awal ya, bahwa tiba-tiba dia saya, kemudian kebetulan saya mau jalan ke Plaza Indonesia, dia kepengen ketemu langsung dengan saya, lalu kita bertemu. Tapi saya disclaimer dulu ya, saya melihat bahwa Duta Intel ini adalah influencer. Influencer itu pasti bekerja atas influencer, baik atau buruk ya, ini udah permainan dunia maya. Selama dia memang menyadari kesalahannya dan dia meminta maaf, tentu saya maafkan. Karena saya melihat dengan mata saya sendiri, ini bukan kata mulut dia ya. Begitu saya membaca percakapan antara dia dengan yang marah-marah di handphone dia itu, saya membaca bahwa dia menerima bayaran 200 juta untuk menjadi tim mereka ya. Menurut saya ya itu luar biasa ya buat dia, ya itu rezeki dia, bahwa dia memang influencer ya, silahkan saja. Dan saya ridho, saya bilang sama Dita ya sudah jangan lagi bikin keonaran. Saya nggak permasalahkan kamu dapat honor untuk pekerjaan kamu entah apa, sekalipun untuk ngebully saya di dalamnya, saya ikhlas, saya maafin, tapi jangan ulangin lagi. Itu ya. Kalau yang satunya saya justru nggak tahu, kalau saya lupa namanya siapa. Saat itu saya punya teman memang main ke rumah. Ada beberapa teman saya main ke rumah. Lalu tiba-tiba yang namanya Ugin itu bilang, Mbak, di mobil ada teman saya, tapi dia mau turun takut gitu. Nah, suruh turun aja, kenapa takut? Saya bilang gitu. Nggak tahu, katanya dia pembelanya terpidana. Ya nggak apa-apa, saya sih orangnya nggak santai aja. Saya nggak tahu kalau dia suka ngebully saya gitu, Bu Ani. Saya tahu itu memang mereka paling gencar. Ya, betul. Setelah itu
mungkin sudah setengah jaman gitu, saya sebagai tuan rumah kan nggak elok juga ya, siapapun orang yang bertamu dengan baik tentu akan saya terima dengan baik kan. Karena karena Ugin ini menurut saya baik, teman saya ya, akhirnya saya bilang ya sudah suruh turun Gin, mau kamu. Akhirnya saya jemput ke mobil dengan Ugin. Begitu dibuka mobilnya itu dia kaget ngeliatnya. Tapi saya agak antara ingat dengan enggak ini anak siapa ya gitu loh. Dia takut gitu melihat muka saya terus dia yang ngomong, aku nggak pernah ngebully Bu Fitri kok kata dia gitu. Ya udah jangan lah saya bilang gitu, ngapain sih kamu onar-onar. Enggak, aku nggak pernah ngebully. Nah tapi ya ini staffnya kan ada di rumah, dia bisikin saya, ibu orang ini ngebully ibu tuh parah lah kata dia gitu. Ya udah saya bercandain dia, "Mas, jangan ngebully-bully lagi ya, aku saya nggak pernah ngebully ibu." Itu banyak saksinya di situ, banyak saksinya di situ. Terus akhirnya saya melakukan dia sama, saya suruh makan, ngobrol kita. Teman saya yang satu mau pulang ke Amerika, terus mau bubar. Beberapa saat sebelum bubar kan kita foto-foto nih. Nah, dia kayak kebingungan gitu antara mau minta foto dengan enggak. Akhirnya dia minta foto. Itu pun dinaik kan sama dia. Dia bilang dia nggak ngerasa, dia nggak pernah minta foto, padahal itu ada gitu. Dan dia mengatakan dia tidak pernah membuli saya, dia juga nggak mau ikut campur lagi. Itu banyak didengarkan orang-orang di situ, walaupun katanya setelah keluar dari rumah saya dia bantah itu semua ya. Saya merasa ya sudahlah, ini anak-anak begini kan nggak perlu ditanggapi ya, tapi kubu mereka itu harus tahu bahwa sangat mengerikan mereka dibela orang-orang seperti ini gitu ya. Kalau Nata sih sampai hari ini saya rasa dia udah nggak mau ya, mudah-mudahan seterusnya nggak mau lagi bikin keonaran-keonaran di dunia maya gitu. Sebetulnya dari tim saya sendiri sudah memang menyiapkan untuk laporan ke beberapa orang yang dengan gencar membuli saya ya. Tapi saya lihat ada beberapa yang minta maaf, ada juga yang nge-DM minta maaf yang nggak saya terusin. Ya, saya lihat aja kalau sampai mereka-mereka ini masih terus membuat keonaran di dunia maya, ya mau nggak mau saya akan tempuh jalur hukum buat siapa-siapa. Kita semua tahu siapa yang berhenti, siapa yang belum ya, tinggal tunggu giliran aja. Kalau saya sudah merasa memang ini sangat mengganggu, pasti saya akan bawa ke jalur hukum. Oke, cukup ya Bu Ani ya, gantian hostnya ya. Cukup. Akhirnya semuanya sudah terbuka. Jadi musuh-musuh saya tuh buzzer memang buzzer. Jadi saya yang menang. Yeay. Lanjut yang lain. Keren Bu Ani. Oke. Sekarang saya nih, karena tuduhannya juga ke saya juga. Ini saya bertanya sama Bu Fitri langsung biar teman-teman yang di sini juga paham. Bu Fitri. Iya. Bu Fitri pernah bayar saya berapa jumlahnya, di mana, kapan? Mr. Blind, saya selalu Sini. Mr. J, Mr. J, saya selalu meyakini kalau saya berbuat untuk kebenaran, saya meyakini pasti saya dikelilingi orang-orang baik. Jadi nggak perlu saya seperti yang dilakukan oleh kubu sebelah harus membayar ini itu untuk sebuah keadilan. Saya yakin kok di lingkungan saya, entah itu di dunia maya atau di dunia nyata, ada orang-orang baik yang sehati dan sepakat dengan saya untuk menyuarakan keadilan dan membela kebenaran tanpa dibayar. Jadi abaikan saja kalau Mr. G, apa enggak saya dibilang saya Markus lah, saya inilah, saya itulah, mungkin kayak si Amira ini. Dia gencar sekali mengatakan saya Markus. Mungkin dia itu diketawain sama aparatur negara karena mereka tahu siapa saya. Mereka tahu saya dalam membela kebenaran selalu menjunjung kebenaran. Karena kebenaran itu nggak bisa dibeli gitu loh. Menurut saya kalau misalnya ada kebenaran yang harus dibeli, saya pasti jauh-jauh. Saya bersaksi untuk Reza Gladys dan Mufid, tidak ada sepeser pun yang dia keluarkan untuk mencari keadilan di hidup dia. Begitupun terhadap teman-teman yang bersuara untuk membela dia. Makanya saya terima kasih banget selalu ada di Komal-Komal yang memang menurut saya orang-orang baik. Saya terima kasih ada kalian juga untuk menegakkan keadilan, membuat dunia maya menjadi tempat yang menyenangkan buat kita semua. Saya bersyukur lah ada Mr. G, ada Mr. Blind, Bu Ani, dan teman-teman yang lain. Oke, clear ya teman-teman ya.